Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan sayangi Ustazah Nur Hamidah dan ibu-ibu MT Arifada dan ibu-ibu tamu undangan yang saya hormati dan sayangi juga karena Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ustazah Nur Hamidah dalam kajian bulanan yang seperti biasa di pekan pertama di setiap bulannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun tema hari ini adalah sholat sunnah dan keutamaannya. Mari kita mulai sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi kajian, kita dengarkan dahulu tasmi oleh Ibu Tini surat Al-Qari'ah. Untuk Ibu Tini dipersilahkan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah khair Ibu Tini. Semoga yang membaca, yang mengucapkan tasmi dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kepada Ustazah Nur Hamidah kami persilakan. Terima kasih Bu Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata yang paling pantas yang keluar dari lisan kita kecuali bolak-balik melihat kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Kayaknya mah semuanya adalah anugerah dari Allah, rezeki dari Allah. Hati kita lapang sehingga nanti kita akan selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah, bukan sekedar bab fikih. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar bab fikih, ibu akan sibuk dengan bagaimana bacaannya,
terus waktunya kapan yang terbaik, kan begitu. Padahal ada satu yang kita perlu hati-hati, orang yang banyak ibadahnya belum tentu dia adalah orang yang disukai sama Allah. Karena bisa jadi orang yang banyak ibadahnya justru yang demen siapa? Setan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, satu orang yang alim, yang berilmu lebih ditakuti sama setan daripada orang yang 100 beribadah. Jadi 100 ibadah, sholat sunnah, puasa sunnah, malah ketempelan setan. Ya, artinya Allah tidak melihat seberapa banyak gerak-gerik sujudnya kita, ruku dan sujudnya kita, enggak. Karena banyak juga orang yang akhirnya ya nama-nama sholat sunnah, kita mau ngerjain, kita mau udah. Nanti jatuhnya jadi ya sombong, kan gitu kan, ria. Ya padahal yang nanti akan menjadi kekuatan dahsyat dari sholat sunnah ini adalah sesuatu yang benar-benar karena Allah sayang sama kita, karena Rasul sayang sama kita. Kalau Allah dan Rasul sayang sama kita, masa sih kayak cinta bertepuk sebelah tangan? Jadi justru persepsi kita rubah, ya, karena Allah sayang sama kita, Rasul sayang sama kita, makanya ada sholat sunnah. Contoh apa? Nah, ada di file ibu-ibu ya, di slide nomor 11. Ini sekedar contoh. Rasul tuh sayang banget sama kita. Ada seorang sahabat, biasalah sahabat itu kayak kita. Kalau ketemu sama kiai, ketemu sama ustadz, ketemu sama ustazah, biasanya kan minta didoain. Ya kan? Itu biasa. Banyak sekali ibu hajat-hajat para sahabat yang minta didoain oleh Rasul, ternyata Rasul nggak doain, Rasul nggak mengaminkan. Kenapa Rasul nggak mengaminkan? Bukan karena Rasulullah SAW nggak mau, ya Allah tiba doain aja kagak mau, enggak. Karena kalau Rasul mengaminkan, kita yang umat Nabi Muhammad nggak ketemu sama Rasul bisa bilang Rasul mah zolim. Mungkin nggak Rasul zolim? Kenapa kok Ustazah bilang Rasul zolim? Ya iyalah, enak banget yang hidup ketemu sama Rasul, ya punya hajat anaknya, istrinya, suaminya, didoain sama Rasul. Kalau doa Rasul pasti dikabulkan. Lah kan kita juga kepengen. Masalahnya kita bisa nggak Bu memilih hidup di zaman sekarang? Enggak, ibu kalau boleh memilih, ibu kepengen hidup zaman siapa? Zaman Rasul. Jadi kalau punya hajat mah nggak nitip doa sama ustazah. Langsung ke zaman Rasul kan gitu kan, langsung sama Rasul. Kalau Rasul udah mengaminkan, nggak mungkin ditolak. Dan Rasulullah SAW nggak mau mengaminkan. Kenapa? Karena Rasul mikirin kita umat Nabi Muhammad yang nggak pernah ketemu sama Rasul tapi beriman sama Rasul. Kita nggak pernah ketemu sama Rasul tapi kita siap membela Rasul. Ya kalau orang yang teorinya jatuh cinta, mungkin nggak sih Bu, dia jatuh cinta banget sama orang yang nggak pernah ketemu, nggak pernah dikenal, nggak pernah didengar suaranya, mungkin nggak? Susah. Misalnya ibu punya anak, aku seneng banget seseorang, ketemu di mana? Belum ketemu, udah ngeliat mukanya belum, udah dengar suaranya belum, ya kan gitu kan? Yang namanya jatuh cinta mah bisa jadi dari mana Bu rumusnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati, nggak ada yang bisa melihat Rasul. Atau dari mana lagi Bu? Dari perut. Suara. Orangnya mah nggak pernah kita lihat. Kayak dulu Bu zamannya Brahma Kumbara. Banyak yang jatuh hati kan sama pengisi suara Brahma Kumbara kan. Begitu nongol orangnya, sama aja kayak ibu saya. Dia semuanya kirain, ya kan, kirain. Jadi jatuh cinta itu dari mata atau dari telinga.
kita nggak pernah dengar suara Rasul, kita nggak pernah melihat wajah Rasul, tapi ya cinta kita kepada Rasulullah SAW kan begitu dalam. Nah Rasulullah SAW itu mikirin kita. Enak banget kalau yang hidup di zaman Rasul, kalau kepingin hajat ini hajat itu diaminkan sama Rasul lalu dikabulkan lah kita. Ya. Makanya salah satu di antaranya ketika ada seorang sahabat yang minta didoakan sama Rasul, ini kalau yang ada di slide 11 ya, saya ngacak dulu sedikit ya di slide 11 itu ya, ketika seorang sahabat ya itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini Bu, yang apa ingin menjadi tetangga Rasul. Jadi saya pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya membawakan air wudhu. Ini Anas bin Malik. Ya, saya membawakan air wudhu untuknya dan air untuk dia istinja dalam buang hajatnya. Lalu beliau berkata kepada aku, kata Rasul kepada Anas, ya, mintalah kepadaku. Jadi mau apa? Kan biasa anak kecil itu, Anas ini anak kecil. Nah, yang dari kecil itu dididik oleh ibunya untuk melayani Rasul dan biasakan minta upah, tapi upahnya bukan uang, tapi minta ilmu. Dan dia juga kalau di masjid diminta sama ibunya jagain sendal-sendal ulama. Kenapa? Nanti jangan kasih sendal ulamanya sebelum dia ngasih ilmu. Itu diajarin sama ibunya begitu. Ya, akhirnya ya ketika Rasul bertanya mau apa, minta kepadaku. Lalu aku berkata, aku mah cuma minta agar aku bisa jadi teman dekatmu di surga. Cakep kan Bu? Cakep. Ya kalau Rasul langsung ngomong amin, insya Allah, ya cuma dia yang dikabulkan kan gitu. Lalu apa kata Rasulullah? Emang ada lagi nggak permintaannya? Enggak, itu aja. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu. Jadi Rasul menyuruh, ayo kalau kamu kepingin jadi teman dekatku di surga, bantulah aku untuk mewujudkannya. Yaitu apa? Perbanyaklah sujud sholat. Artinya gak cuman buat Anas bin Malik, siapapun yang kepingin menjadi tetangga Rasul tinggal memperbanyak sujudnya, sholatnya. Itu karena Rasul sayang banget sama kita. Artinya kalau kita memahami eksistensi bahwa sholat sunnah itu karena Allah sayang, karena Rasul sayang sama kita, kita nggak akan jadi beban. Ya, justru ya kita menikmatinya. Rasa syukur kita, alhamdulillah ya Allah, makasih Rasul. Coba kalau Rasul mengaminkan, lah enak banget cuman Anas, dia udah ketemu, nanti di akhir jadi tetangga. Lah kita nggak ketemu, masa kakak jadi tetangga kan begitu? Ya. Apa yang diucapkan sama Rasulullah SAW, sholat yang nanti dikerjakan oleh para sahabat, sholat yang sama nggak yang kita kerjakan? Ada nggak yang beda Bu sholatnya sama Rasul? Ada nggak? Ya enggak lah. Sholat itu kan kita harus ngikutin sunnah Rasul. Nah sholatnya sama, ya berarti apa? Fadilahnya pun sama. Jadi di sini ya Allah tuh sayang banget. Bahkan nggak sedikit ya ketika para sahabat minta, ya Rasulullah, saya ibaratnya doain dong, saya punya hajat, kepingin banget dikabulin doanya. Rasul nggak langsung ya udah ya Bismillahirrahmanirrahim, amin, mustajab enggak. Ya Rasulullah bilang kalau kamu ingin hajat-hajat kamu dikabulkan, kemudian juga baik itu hajat dengan Allah ataupun hajat dengan dunia, maka apa yang nanti diminta sama Rasul ada juga di sini, itu sholat hajat. Nah yaitu kamu berwuduklah dan berwuduk yang terbaik. Artinya siapapun berarti kalau ngikutin maunya Rasul, setiap kita punya hajat baik dengan Allah ataupun dengan manusia, ya udah kan Rasul nyuruh kita wudhu. Nah, setelah wudhu apa kata Rasulullah? Sholat 2 rakaat. Ya, setelah sholat 2 rakaat selesai, kamu membaca sholawat. Ya, maka nanti
setelah kau baca salawat, ya hajat-hajat kamu, doa-doa kamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya 3 cara ini bisa dilakukan di depan Rasul ataupun ya tidak di depan Rasul. Jadi ya Allah, banyak banget sebenarnya kalau kita ngelihat diri kita, Bu, hajat kita, kepengen kita banyak banget. Tapi modal kita sedikit. Ya kayak contoh, sekedar sharing aja. Beberapa bulan yang lalu saya tuh lagi kepengen banget ya nurunin berat badan. Sederhana, Bu, cuma nurunin berat badan doang. Jangan Bu Tati aja bisa, pas saya enggak gitu kan. Udah akhirnya kan di challenge tuh dengan satu produk, di challenge ya, dengan diatur makannya ya, pokoknya kayak ngeliatnya kayak Bu Tati ya, kalau jam 10 makan buah kan gitu kan. Udah pokoknya sebulan ini disabar-sabarin deh, sebulan ini nanti turun 5 kilo kan gitu kan. Itu kan enak banget ya, Bu, 5 kilo udahlah, lapar mah lapar, gemeter mah gemeter. ya Allah gitu kan. Udah, nah saya minta dukungan anak saya yang paling kecil. Adek doain Umi ya, Umi lagi program pengen ngurusin berat badan 5 kilo aja deh ya kan. Ini di challenge kayak begitu ya, Mi adek doain. Udahlah sebulan, 2 bulan, sampai saya masuk angin berat ya, Bu. Ya ternyata sampai ya di challenge itu kayak nimbang deh tuh, boro-boro itu jarumnya itu ke kiri dikit, di kanan aja masih begini. Ya Allah, Mas, saya bilang masa sih timbang seon doang. Seon doang juga enggak, Ibu. Ya lapar mah lapar, gemeter mah gemeter, pengen makan ini katanya pengen makan ini kagak boleh lah gitu. Udah, saya cuma bilang sama anak saya, Adek tuh doain Umi nggak sih? Kayak gitu kan, Adek doain Umi nggak sih? Apa kata anak saya? Doain Umi. Kalau didoain masa tuh seon aja juga kagak turun. Tahu nggak, Bu? Kadang anak kecil ya itu kan tanpa dosa, bisa jadi tanpa kepentingan, kata-kata itu begitu polos. Apa kata dia? Nih, yang minta diturunin timbangannya sama Allah banyak, ngantri nih. Terus Umi tuh udah antrian keberapa? Langsung ya Allah, itu sederhana ya, tapi langsung saya berpikir ya Allah, malu saya ya kan, kepingin ini kencang banget kepengennya, tapi berapa banyak amal-amal ibadah-ibadah yang Allah itu ingin mengabulkan doa kita, ternyata di sini absen, di sini absen, cuman kencengnya di doa doang kan gitu kan ya. Jadi dari sini ya Allah, betapa banyak kadang untuk pengabulan doa ya modal kita mah nggak cukup, tapi ternyata kenapa tetap Allah kabulkan? Karena Allah sudah janji sama Nabi Muhammad ya, Allah sudah janji sama Rasulullah ya. Salah satu nanti fadilah ibadah itu banyak banget, salah satunya untuk mengabulkan semua harapan-harapan kita, bukan karena ngelihat kita ya, tapi ngelihat janji Allah sama Rasul, dan kita itu mengikuti sunnahnya Rasul. Nah, jadi kalau kita ya sudah memahami seperti ini, maka nanti materi kita hari ini bukan main banyak-banyakan siapa yang udah checklist. Saya mah udah sholat sunnah ini, saya mah udah. Kalau cuma itu, takutnya nanti hati kita kotor. Gak cuman nanti hatinya sombong, malah begini, ya Allah kurang apa saya, udah sholat ya, udah puasa, bahkan kita udah sedekah sama anak yatim, kok kayaknya nasib kita begini-begini aja. No, yang kurang-kurang sholatnya, yang kurang-kurang sedekahnya, kayaknya hidupnya ya enak banget. Nanti kita jadi menyalahkan. Dan padahal bisa jadi pertolongan yang Allah berikan dalam setiap kesulitan hidup kita ya, pengabulan doanya bukan Allah berikan apa yang kita inginkan, tapi pertolongannya ya, pertolongan pertama yang Allah berikan apa? Hati kita lapang.
Jadi ya ternyata suami saya nggak komen, ya kan, dan ibaratnya saya juga nggak merasa berat ya ketika sound juga kagak turun. Oh, ya artinya nggak stres aja ketika di challenge kagak berhasil. Ya itu menjadi salah satu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti kuncinya adalah sunnah-sunnah sholat ini, sholat sunnah ini, Allah semakin ridho sama kita dan Allah akan hadirkan ketenangan kepada kita. Ya karena bisa jadi gagal menurut kita, belum tentu itu gagal menurut Allah. Tapi itu cara Allah menyiapkan kamu ya sesuatu yang lebih baik. Ya Allah merencanakan kamu sesuatu yang lebih baik. Contoh sederhana, pas melihat di depan tuh, jangan depan saya, berarti samping ibu tuh, itu gambar bunga. Ibu seneng nggak sama bunga? Kadang ketika kita kepengen metik bunga, ya di jalan ada bunga, ya namanya perempuan kan seneng, kepengen banget metik bunga. Kesampaian nggak bu ibu metik bunga di jalan? Kenapa? Dagangan orang, ya kan? Ya begitu kita melipir-melipir di rumah orang, kepengen kan, ya Allah cakep banget itu bunga sepatu, ya Allah cakep banget itu bunga anggrek ya di rumah-rumah tetangga. Ibu kesampean nggak bu metik? Enggak. Nah orang yang dia negatif thinking sama Allah bisa jadi, ya Allah timbang metik bunga sekuntum aja susah amat ya, dia merasa hidupnya ya kayaknya ya rezekinya itu kayaknya seret banget timbang bunga atu aja kan gitu kan. Itu kalau dia berpikir negatif thinking sama Allah. Padahal bisa jadi ya karena setiap melihat bunga kamu nggak bisa metik, ya Allah tidak beri kesempatan kamu metik karena Allah menyiapkan kamu skenario rencana yang lebih besar. Yaitu apa? Yang akhirnya hati kita jadi gregetan, udahlah kita tanam aja bunga. Jangan, udahlah kita tanam bunga mawar, bunga melati, bunga sepatu, ya bunga anggrek, semua bunga. Allah suburkan itu bunga. Begitu semua pohon bunga yang ada di rumah kita berbunga, kira-kira jadi nggak mau dipetik? Saya. Kenapa kagak mau dipetik? Saya. Jadi Allah gagalkan kamu memetik bunga karena Allah siapkan kamu merawat bunga. Itu sudut pandang. Nah, jadi nanti sholat sunnah ini walaupun fadilahnya itu banyak, pada hakikatnya agar kita punya ketenangan. Allah mah gampang. Kalau kita kepingin sesuatu, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang penting ibadah-ibadah itu yang membuat kita ridho kepada Allah. Lalu Allah ridho, Allah nggak pernah ingkar janji, Allah nggak pernah PHP. Pasti Allah berikan ya sesuai yang kita inginkan atau diganti. Seperti tadi kepingin memetik bunga diganti dengan cara merawat bunga. Kemarin nanam bunga biar puas, kalau tiap hari bunga gue petik gitu. Habis ngeliat bunga orang susah banget metik, ya begitu udah berbunga sayang dielus-elus bulu tuh bunga ya dipandakan. Oke, nah sekarang mari kita lihat sholat sunnah untuk kesempurnaan kita. Pertama, kenapa kita perlu sholat sunnah? Nah, itu gambar masjid ya, masjid kibli ya, itu yang bercahaya. Karena sholat adalah momen berkomunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang. Ya karena apa? Karena sholat itu diajarkan oleh Allah kepada Rasul, itu kan langsung bu. Rasul diundang ke langit. Ya. Rasul diundang ke langit. Sampai nanti benar-benar berkomunikasi kepada Allah. Ini bukan tanpa maksud dan tujuan. Kenapa? Karena nanti siapapun kita yang memulai sholat, berarti saat itu kita sedang mi'raj ke langit. Kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya nggak hanya
komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat sampai diminta oleh Allah menjaga di 2 waktu peralihan siang dan malam. Agar apa? Agar pas lagi open pintu langit sama mau close pintu langit, ternyata Allah menginginkan kita ini di posisi yang lagi cakep-cakepnya. Makanya disitulah Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat sunnah yang disukai waktu rawatib muakkadah, yaitu sholat sunnah apa Bu? Ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh. Itu 2 waktu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib muakkad. Penting banget. Nah, karena ini ada hadisnya dalam riwayat Bukhari. Ya, jadi kalau di file saya bikin judulnya itu jaga image. Di setiap pintu langit lagi terbuka sama lagi tertutup, artinya on off-nya. Jadi lagi sip-sipan malaikat, jaga image. Kenapa? Karena Rasul mah tahu banget 24 jam kita mah banyak lupanya. Ya banyak nyantai-nyantainya. Kayak tadi saya ngelihat jam 9 kurang 5, 5 menit masih belum jam 9. Udah lah scroll dari tadi tangting gak aja kan. Nggak nyadar, nggak nyangka totalnya di jam 9 lewat 2. Ya, kita ini banyak banget nggak sadarnya, banyak banget lalainya. Allah mah tahu banget. Makanya Rasulullah SAW kepengen ya kalau umat Nabi Muhammad itu dilihat oleh Allah yang cakep-cakepnya doang, dilaporin sama malaikat pas yang lagi cakep-cakepnya. Yaitu apa kata Rasulullah SAW? Malaikat malam dan malaikat siang itu bergantian menjaga kalian. Nah, pintu pergantian itu adalah waktu maghrib dan waktu subuh. Ya kan, awal mulanya malam adalah setelah terbenam matahari. Jadi maghrib itu kan berarti udah ganti hari. Kemudian untuk disebut dengan siang berarti ketika matahari fajar kan terbit. Nah, jadi malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam itu bergantian. Sip-sipannya ya di waktu maghrib dan di waktu subuh. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Dan mereka akan berkumpul di waktu sholat asar dan sholat subuh. Jadi ibaratnya ini nunggu. Jadi yang di siang hari itu nunggu nanti sholat asar, pas yang nanti datang maghrib itu aplusannya. Nah gitu kan, di waktu subuh juga begitu. Ya, jadi sesaat sebelum subuh ya sama sesaat setelah subuh itu nanti aplusan. Kan gitu. Nah, makanya apa kata Rasulullah SAW? Maka kemudian malaikat ini akan menjaga kalian di malam hari ya yang datang di waktu asar ya, nanti akan menjaga di waktu maghrib. Kan gitu kan, jadi mulai aplusannya kan di waktu maghrib, jadi datang ketemunya itu ya di waktu asar. Nanti ya dia akan berangkat ngelapornya setelah ya terbenam matahari mulai masuk waktu maghrib. Sementara Allah menanyai mereka, sekalipun Allah yang paling tahu terhadap keadaan manusia, tapi Allah bertanya, bagaimana kalian tinggalkan ya kondisi hambaku, bagaimana kalian menjumpai kondisi hambaku. Apa kata malaikat? Kami meninggalkan mereka saat mereka sedang melaksanakan sholat, dan kami datang lagi kepada mereka, mereka sedang melaksanakan sholat. Padahal mah ya cuman di waktu subuh doang, kita pas lagi sholat qobliyah subuh sampai waktu subuh. Abis gitu bisa jadi malaikat yang nyatet siang nyatet lah di atas sajadah mah kelihatan sholat, padahal apa? Yang penting dua malaikat penjaga itu sudah mencatat di posisi yang lagi cakep-cakepnya. Itu sholat sunnah. Jadi bagaimana ya, malaikat itu nggak pernah tahu Bu, kecuali yang dikasih tahu. Malaikat nggak pernah konfirmasi ya. Jadi ketika dia tidur di atas sajadah, mereka nggak konfirmasi ini tidur apalagi zikir kan?
Karena malaikat nggak pernah tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi bagaimana ya dimulai dari sholat sunnah ba'da maghrib dan sholat sunnah qobliyah subuh itu sampai 2 surat yang disukai oleh Rasulullah untuk selalu dibaca. Surat apa Bu? Rakaat pertama Alam Nasr. sholat sunnahnya kuliah al-kafirun sama al-ikhlas. Sholat sunnahnya kuliah sama karena apa? Untuk 2 sholat itu. 2 waktu sholat. Nah, kenapa? Karena al-kafirun itu kita menolak semua bentuk penghambaan syirik. Al-ikhlas itu menunjukkan ketauhidan kita. Oh, 2 surat itu. Sholat sunnahnya, bukan sholat subuhnya. Iya, sholat sunnahnya untuk di subuh sama Di ba'da maghrib. ba'da maghrib. Oh. Karena kan kalau untuk sholat subuhnya beda-beda, kayak di hari Jumat malah surat as-sajdah kan gitu kan. Itu juga. Jadi ini yang menjaga image kita agar malaikat selalu melihat kita, menemukan kita, yang menjumpai kita di kondisi yang lagi cakep-cakepnya. Terus berikutnya, kenapa kita butuh sholat sunnah? Dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 45, harusnya yang namanya orang sholat ya, bisa jadi obat, bisa juga jadi vitamin. Bedanya apa Bu? Obat sama vitamin? Ibu, kapan minum obat dan kapan minum vitamin? Sebelum sakit. Iya. Kalau obat setelah sakit. Kalau obat setelah sakit, ya. Kalau vitamin sebelum sakit. 2 fungsi sholat, ada yang jadi obat, ada yang jadi vitamin. Ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau dalam surat Al-Ankabut 29 ayat 45, itu ketika sholat fungsinya sebagai vitamin untuk antibodi, untuk imunisasi. Kalau kita kurang vaksinnya, kurang antibodinya, kurang vitaminnya, pantas terpapar sedikit virus langsung sakit ya karena kurang vitaminnya. Nah, kayak apa sholat itu sebagai vitamin antibodi vaksin buat kita? Itu dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Dirikanlah salat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang maaf cuman alimnya waktu sholat doang, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya Allah ngomongnya kayak begitu, ya Allah sikapnya kayak begitu, itu namanya sakau. Salah minum salah minum vitamin ya, kenapa malah jadi racun? Jangan sampai ya ibu ya anak, mantu, cucu sedang sebenarnya punya orang tua, punya nenek ya, punya keluarga yang alhamdulillah rajin ngaji. Karena kita kan semuanya muslim, nggak ada yang sekuler kan. Bisa jadi alhamdulillah keluarga kita seneng nggak Bu ketika ibunya rajin ngaji? Senang. Mama mah pengacara, pengangguran, banyak acara. Anak mantu ya yang masih sekolah, cuman sekolahnya mah 1 ya kan, nggak ada yang sekolah SD 2 ya SMP 2 kan gitu kan. Nah itu pengajiannya berapa Bu? Berapa masjid ya? Berapa tempat? Iya, tapi jangan sampai, karena pernah Bu ada, ya Allah ustazah saya mah senang istri saya ngaji, tapi saya mah kepingin istri saya cuman jadi solehah aja, jangan jadi ustazah. Saya sih berpikirnya positif, harusnya kan bagus ya. Berarti dia mengamalkan dan mensyiarkan bagus. Ya kenapa nggak boleh jadi ustazah? Artinya kan ini ibadah yang luar biasa. Masalahnya ustazah
ustazahnya tuh di mana? Cuma di rumah. Jamaahnya cuma iya. Jadi kalau ibunya mau ngasih tahu nih, udah mulai deh tuh anak mantu tuh, lihat tuh, ya kan, ustaznya mau ceramah. Ya, jadi anak-anak tuh udah nggak nyaman ya dengan perilaku orang tuanya yang sudah mulai banyak ngaji. Padahal saya cuma bilang, ya ustazahnya aja kagak killer ke begitu. Ya. Nah, ini jangan sampai tandanya ada yang salah dari sholat kita. Berarti sholat kita tidak menjadikan kita memiliki antibodi, mencegah perbuatan yang keji, ya sesuatu yang sifatnya ya bisa jadi fahsya itu nggak disukai sama Allah, ataupun munkar, sesuatu yang bertentangan dengan logika manusia. Pokoknya perbuatan buruk aja deh. Itu berarti sholatnya ada yang salah, kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa ya kita butuh sholat sunnah? Karena bisa jadi hati kita batu. Emang sih bener, ya perempuan itu pasal 1, kan gitu kan? Nggak pernah salah. Kalau ternyata pasal 2 perempuan salah, Kembali ke pasal 1. Kembali ke pasal 1. Kan gitu kan? Nah, kita aja sudah memahami seperti itu, maka kita juga harus memahami. Ada juga nanti orang yang berpikir bahwa dia adalah pasal 1. Siapa itu? Kan kalau ibu pasal 1 nggak pernah salah di rumah sama anak kan? Sama anak, sama mantu, sama cucu. Nah, ada yang di rumah kita juga modelnya sama Bu, pasal 1 nggak pernah salah. Siapa? Suami yang ke istri, kan gitu kan, pasal 1. Nah kalau semuanya satu-satunya masing-masing pasal 1 ya akhirnya bantu ya kan, karena sering banget ya Allah ustazah bagaimana ya, saya udah berusaha kepingin banget agar suami saya juga masuk surga, sadar kan kita kepinginnya masuk surga bersama-sama. Begitu dikasih tahu yang ada malah marah, kan gitu kan. Ya kok hatinya batu. Jangan cuma menganggap suaminya hatinya batu, jangan-jangan batu ketemu batu. Bangun rumah tuh. Iya, batu ketemu batu ketemu batu. Mau digesek-gesek jadi apa Bu? Api. Ya kalau nggak digesek-gesek tapi dibenturkan gimana Bu? Mantap. Ya, jadi jangan seperti itu. Ya, karena yang namanya ibu, ya walaupun tahu salah, ditegur sama mantu, mau nggak? Ya kan, gimana gitu kan? Nggak nyaman. Sama orang yang pasal 1, suami, salah-salah suami ditegur sama istri, nggak mau. Nah, kalau kondisinya kita kayak begini nih, apalagi maaf, akhirnya saling gesekan. Ya sampai ya suami saya ternyata ya Allah ustazah malah mengucapkan kata cerai. Udahlah kalau gitu memang kamu udah gak nyaman sama saya, udah cerai aja. Kalau suami ngomong cerai berarti jatuh talak. Nah gitu kok kayak gini loh. Makanya jangan batu ketemu batu. Ya. Apalagi maaf di antara batunya itu ya jangan pernah menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, apalagi itu seorang laki-laki, menyebutkan laki-laki lain di depannya. Ya kata ustadz lah, kata ustadz. Nah, ustadz kan laki orang. Iya kan? Itu dia. Persis kayak begitu. Udahlah kalau gitu lah kawin aja sama ustadz. Ya Allah bapak, ustadz udah punya istri gitu kan. Lah ustadz kan bisa 1, 2, 3, 4 kan gitu kan. Kalau udah gak nyaman sama aku, udah sana nikahnya sama ustadz tuh, gue ceraiin. Ngomong kayak gitu jatuhnya salah. Nah jadi kalau ada di antara kita, di antara keluarga kita yang modelnya kayak begini, bisa jadi hatinya batu karena kurang sholat, kurang melembutkan hatinya dengan sholat. Karena itu dalam surat Al-Alaq, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kala, sekali-kali tidak. Jangan kamu kayak orang kafir tuh. Yang hatinya batu. Gimana caranya melembutkan hati kita? La tuti'hu wasjud waqtarib."
Ya, maka wasjud, sujudlah kamu, waqtarib, dan mendekatkan diri kamu kepada Allah. Itu ya, jadi Allah menyuruh kita kalau kamu susah banget ya mendengar kebaikan, taat sama kebaikan, malah menolak kebaikan, kayak orang yang pertama kali diturunkan surat Al-Alaq itu, ya karena mereka ya hatinya batu, maka Rasulullah menyuruh para sahabat jangan begitu, ya wasjud, ya kamu sujud kepada Allah, waqtarib, dan mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ditambah dalam surat Al-Isra, ya yaitu ya sujud itu kamu nikmati, yaitu dengan ya khiruna lil adqari ya bekuna wa yaziduhum khusyu'a. Karena ketika kita sujud menyungkurkan wajah kita sambil kita menangis, itu anugerah Allah akan berikan kita rasa bertambah khusyuk. Makanya ibu yang sudah mungkin tidak bisa nyentuh ke tanah lagi, ya kadang maaf ya kita itu terasa sujud itu kan ketika memang kita menyentuh. Makanya sekarang kan alhamdulillah di Indonesia mah masya Allah ya, orang-orang Indonesia itu banyak banget idenya untuk menikmati agar kita bisa sujud, itu sampai dijual kursi sholat yang ada tempat sujudnya. Ada, tinggal cari aja di Shopee, Topet, ya kan, Shopee, Topet itu ada. Ya, dan ini ya, Maaf ya Ustazah. ya dan ini ibaratnya apa ya, membantu untuk menghadirkan rasa kenikmatan. Karena kan ibu kalau sujud begini ya itu kurang, tapi kalau ditempelin kan iya, nah, menempelkan jidat ya itu sesuatu yang bisa jadi bisa melembutkan hati. Kucing aja kalau lagi ngambek kan kadang tembok kan gitu kan. Jadi emang ya jidat ini, otak luhur ini ketika disentuh ya dalam kondisi kita lagi sedih, kayak ibu kalau lagi sedih kan jadi kan menutup ini kan ya, karena memang ketika disentuh ini ada rangsangan-rangsangan untuk melembutkan hati, itu ada ya. Kursi sujud ya artinya sebenarnya ya waduh jangan tanya harga, tapi ide-ide yang ada di masyarakat Indonesia kadang harus direm juga ya. Contoh misalnya sampai ada bu yang ngasih tahu saya ketika mereka cari kursi sujud tuh kan berbagai macam tuh harganya, berbagai macam modelnya. Ustaz ya ternyata ada dijual juga untuk tayamum, debu tayamum. La ilaha illallah. Ini maaf bahaya, karena bab tayamum itu Allah cuma minta soyiban toyiba, debu yang baik. Kalau debu yang baik berarti jangan sampai debu yang bikin jadi penyakit. Karena yang namanya debu aja musuhnya kuman atau temannya kuman? Debu, musuh, ya kan? Nah, Allah menyebutnya dengan debu yang baik, berarti jangan bikin penyakit. Bayangkan ibu, kalau di rumah sakit orang-orang yang pada ngaji, yang pada alim, mereka sholatnya kepengen tayamum pakai serbuk debu yang beli di media di marketplace gitu kan? Coba air ditabur di rumah sakit buat tayamum, kira-kira apa terjadi rumah sakit? Apalagi kalau jamaah haji semuanya nabur debu di atas pesawat, bengek semua itu, ya kan? Jadi ya ada hal-hal yang memang ya namanya orang Indonesia banyak banget akal, ya kreatif, ya kan? Karena memang masyarakatnya konsumsi. Udah ketemu ya bu? Udah ketemu tuh, langsung ketemu macam-macam. Ya kan, tuh dia. Artinya kalau yang kayak gini sebenarnya bisa aja. Cuman kalau ibu-ibu yang udah mulai nggak jejak itu bahaya, kan gitu kan. Nah, ya seperti almarhum ibu mertua saya dulu kursinya biasa kan kayak kursi sholat gitu kan. Jangan dia bilang katanya Ustadz aku harus berdiri dulu waktu mau takbiratul ihram. Saya bilang
Gak harus, bahaya. Ya kan, kenapa? Karena biasalah seperti ibu-ibu pengen jalan-jalan ke sana, kan ada kursi-kursi kecil di masjid-masjid. Bahaya ya. Kenapa? Ini kayak begini nih. Kedorong Jangan mau ya. gede, ya kan Bang? Dorong. Enggak, ya jangan dipersulit. Makanya saya tahu kursi itu karena beliau minta, aku beliin ini dong, oke, beliin itu. Tapi belum sempat beliau dibelikan, ya, kondisinya, ya kan udah Allah lebih memilih berkehendak lain, kan gitu. Nah, jadi bagaimana sholat itu adalah untuk melembutkan hati kita. Kemudian sholat juga menjadi obat. Kalau tadi kan vitamin, ini jadi obat. Kapan sholat itu jadi obat? Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 atau surat Al-Baqarah ayat 153. Dua-duanya redaksinya sama. Yaitu ketika Allah menyuruh ista'inu bisabri wassalah. Kamu itu lagi hidup senang aja kepengen banget ditolong sama Allah. Apalagi hidupnya pas lagi susah. Lagi sehat aja kepengen ditolong sama Allah. Apalagi lagi sakit. Lagi kaya aja kepengen banget ditolong sama Allah. Apalagi lagi kurang kaya. Kan gitu kan? Ya, makanya Allah menyuruh wajib. Jadi ini jadi bukan vitamin, jadi obat. Obat untuk menolong rasa sedih kita, rasa kesulitan kita. Allah sudah kasih tahu, nih, kamu kalau mau minta tolong sama Allah, gimana caranya minum obatnya? Sabar, nggak cuman sabar doang, tapi sholat. Dan nggak cuman sholat 5 waktu, tapi ya bisa jadi banyak hal-hal yang nanti kebutuhan kita untuk ditolong sama Allah, maka Allah kasih, ya Rasulullah kasih banyak peluang-peluang sholat-sholat sunnah untuk dikabulkan hajat-hajatnya kita, pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Terus apalagi saya izin sebelum nanti kita bahas tentang sholat-sholatnya apa, karena sekali lagi nanti pilihan-pilihan sholat itu bukan untuk dikultuskan, ya, tapi semua kembali kepada ngekliknya kita. Kadang kita lagi ngekliknya sholatnya pas di malam hari, ternyata malam hari itu ya di hari itu sholatnya kita nikmati banget, tapi besok malamnya bisa jadi ya lagi lagi gabut, gak nikmat, ngantuk kan gitu kan. Nah, ternyata di waktu duha, artinya banyak banget. Kenapa? Karena Allah tahu manusia itu paling susah ya untuk istiqomah, karena rasa dan frasa itu selalu berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Makanya nanti banyak pilihan-pilihan untuk sholat sunnah yang bisa jadi mood-moodnya kamu ya pasti satu orang dengan orang lain berbeda. Tapi semuanya fadilahnya sama. Nah, semuanya tadi jadi vitamin, semuanya jadi obat, semuanya jadi momen terdekat. Ya. Kemudian juga di dalam hadisnya Rasulullah SAW, amalan sunnah itu menyempurnakan. Amal yang pertama kali dihisab apa Ibu? Sholat. Nah, ada kalanya kita mungkin ya kualitas sholat kita pas lagi cakep-cakepnya kapan sih Bu? Padahal kita dulu pernah muda. Bisa jadi ibu haid usia berapa? 12 tahun bisa jadi kan, kelas 2 SMP rata-rata kan kelas 2 SMP anak sekarang aja. 2 SMP ada di antara kita yang alhamdulillah punya keluarga udah menekankan sholat. Ada juga di antara kita yang SMP yang sholatnya setahun 2 kali. Ada yang begitu. Ya, ada yang ya begitu SMA udah mulai sadar, ada juga lagi SMA lagi genit-genitnya. Pas kuliah kan bisa jadi. Ada juga lagi ya centil-centilnya, kan lagi pas kerja lagi
Sibuk-sibuknya kan di zaman ibu muda itu jarang banget orang yang pakai jilbab. Kan di zaman ibu muda perempuan-perempuan kalau ke kerja bajunya gimana Bu? Wah, bupati, buka pahan ini tinggi. Tuh kan bupati buka pahan tinggi. Nah, kayak begitu tuh sholatnya mah susah. Apalagi maaf dulu kagak ada mau kena travel. Oh, nggak ada. Ya kan begitu ke masjid mau kenanya banyak yang pada jauran gitu kan. Bau kan gitu alasannya apa kan sangat memungkinkan. Ya kita mah nyadar. Ya Allah begitu udah pensiun kali baru Sadar. ya kan. Tapi amal yang pertama kali dihisab Alhamdulillah. sholat. Bukan sholat yang sekarang doang. Astagfirullah. Sholat yang kapan Bu? Dulu. Dari sejak pertama kali haid, ya kan? Nah, Allah mah tahu. Belang bonteng masih. Allah mah tahu banget, makanya begitu dicatat sama malaikat, lah ini sholatnya begini nih, jangan ya, banyak banget bolongnya. Sholat rajin cuman waktu terawih doang, itu udah paling depan. Idul Ya, Fitri. ya terawih. Kalau Idul Fitri kan iya, kadang kan terawih juga tuh paling depan. Kenapa? Ya mejeng. Ada cowok yang Iya kan, biar bisa ngintip. Sengaja paling depan, bisa ada angin kan. Dulu kan jarang AC dulu. It's not. Aku enggak. It's not me. Not me. Kan begitu. Yang mukanya licin dikit, ya Allah subhanallah kan begitu. Nah, malaikat menyatet, nggak bakalan salah. Ya, tapi apa kata Allah? Ketika melihat sholat kita model begitu, Allah nggak langsung astagfirullah, ya, nggak langsung dihukum. Coba lihat sholat sunnahnya. Coba lihat sholat sunnahnya. Ya, jadi masya Allah, sholat sunnah itu karena Allah sayang untuk melengkapi Yang yang belentang. Masya Astagfirullah. Ya, kemudian bisa jadi ya Allah ya Robbi, cium tangan siapa di antara ibu yang alhamdulillah dari dulu kita mah nahan diri kagak pernah berbuat dosa. Gak bisa. Kan bisa jadi ya kita banyak dosa. Ya Allah sayang banget, Rasul sayang banget. Ini juga dosa kita yang tak terbilang. Ternyata apa kata Rasulullah, perbanyaklah dengan sujud. Ya karena Rasulullah bersabda ya bahwa ya ketika Rasulullah menyuruh hendaklah kalian memperbanyak sujud, hendaklah kalian memperbanyak sujud, hendaklah kalian memperbanyak sujud. Kenapa? Karena sujud ini ya artinya sujud dalam sholat kita, sujud setelah sholat kita. Itu adalah sujud ini akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosa-dosamu. Ya Allah. Ya karena orang orang kerajaan, ya orang Jepang, orang Cina, itu kalau dia merasa salah banget minta diampuni, reaksinya gimana Bu? Kongto. Ya kan? Ya, sampai sujud-sujud kan. Nah, Kongto. Allah Subhanahu wa taala melihat itu. Ketika kita memperbanyak sujud kita, apakah sholat ataukah kita sujud setelah sholat, itu Allah menganggap bahwa kita mempersiapkan diri ditinggikan derajatnya dan juga dihapus dosa-dosanya. Nah, kemudian ibu yang punya anak laki-laki, yang punya mantu laki-laki, bisa jadi ibu nyuruh dia kalau sholatnya di mana? Masjid kan? Tapi jangan membuat laki-laki itu egois. Cuman sholatnya di masjid doang. Jadi saya bilang sama suami saya, ayah bantuin aku. Bantuin, kenapa? Karena ya ibaratnya Rasulullah SAW menyuruh kita ya bahwa rumah ini kan harus selalu bercahaya dan cahaya melalui sholat. Ya, nah ternyata
Ya, sampai Rasulullah menyuruh para laki-laki agar apa? Agar sholat sunnahnya laki-laki itu di rumahnya, dia akan menjadi cahaya. Maka siapa yang berkehendak untuk menerangi rumahnya, maka dia diminta untuk sholat sunnah di rumahnya. Jadi silakan suami saya sholat subuh di masjid, tapi qobliyahnya di rumah. Sholat maghribnya di masjid, tapi sholat sunnahnya, ba'diyahnya di rumah. Karena kadang ibu jujur, yang rajin sholat malam siapa? Ibu atau bapak? Ibu. Bapak mah cuma rajin nitip salam. Ya kan? Ya, makanya salah satu dari cahaya itu dengan sholat sunat rawatibnya. Kemudian tadi udah ya yang menjadi tetangga Rasul. Nah, kalau sudah begitu banyak keutamaan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, ya ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Rasulullah SAW, kamu kalau kepingin mendapatkan fadilah-fadilah itu nggak hanya Allah siapkan bonusnya cuma sholat wajib saja, banyak peluang, yaitu dengan sholat sunnah. Apa aja? Karena sholat sunnah yang Allah nanti kasih pilihan kepada Rasul itu sesuai dengan situasi dan kondisi kita, tergantung waktunya kita. Karena ngekliknya orang beda-beda. Ada yang malam gak kuat karena mungkin lelah, capek, ya akhirnya dia menikmatinya di waktu siang. Ada sholat sunnah siang. Ada orang yang ya siangnya ya mungkin sudah banyak kesibukan, tapi dia baru bisa menikmati ibadahnya itu di malam hari. Ada nanti sholatnya di malam hari. Jadi sholat itu benar-benar karena Allah kasih peluang bonus itu sepanjang waktu. Silahkan kamu ambil paket tergantung kebutuhan kamu. Nah, mari kita lihat apa aja sholat sunat rawatib. Itu ya sudah sudah menjadi hal yang mengiringi sholat wajib kita. Sholat wajib aja itu sudah Allah sukai, tapi mengiringi sholat wajib, baik itu qobliyah atau ba'diyah, sampai disiapkan oleh Allah bangunan nanti di mana? Rumah di surga. Jangan sampai ya Allah gak punya rumah di dunia, gak punya rumah juga di surga. Ya ibu bisa jadi alhamdulillah udah punya rumah, tapi ibu punya banyak anak, kan ya bisa jadi jangan sampai anaknya ya cuman menikmati rumah orang tua, ya kan? Alhamdulillah kalau ternyata di dunia dia punya rezeki, punya rumah, ya agar bagaimana paling tidak juga disiapkan. Karena kalau kamu dimudahkan untuk nanti dapat rumah di surga, nggak mungkin orang yang dapat rumah di surga di dunia itu dibikin sengsara sama Allah. Nggak mungkin. Karena doanya kita aja, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, jadi minta baik-baiknya itu di mana dulu? Di dunia dulu. Wa fil akhirati hasanah. Baru waqina adzabannar. Ya, karena Rasulullah SAW itu menyuruh agar orang beriman itu kan posisinya tangan di atas. Ya berarti Rasul paling senang sama orang yang berbuat baik. Nggak mungkin orang bersedekah kalau dia nggak punya uang, kan gitu. Artinya nikmat malus soleh, ya senikmat-nikmatnya harta yang baik itu lirojulin soleh. Karena Rasul itu paling suka harta yang baik itu diberikan kepada laki-laki yang baik. Jadi bagaimana sholat sunnah itu adalah salah satu dari peluang untuk membuka rezeki. Kemudian sholat malam. Sholat malam kalau dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79, ya sekali lagi nggak ada cerita ibu orang yang rajin sholat malam itu dihinakan sama Allah, nggak ada cerita.
pasti semuanya dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena itu janjinya Allah. Siapa yang fatahajat bihi nafilatal lail, yang dia sholat malam, sholat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajatnya di tempat yang terpuji. Ya. Semua orang yang baik itu, puncak orang yang baik itu para nabi. Puncak orang yang baik setelah nabi adalah para sahabat. Ada nggak sahabat yang direndahkan oleh Allah? Nggak ada. Kenapa? Karena sholat-sholat mereka ini menunjukkan kalau Allah itu pasti nggak pernah ingkar janji, dimuliakan. Kemarin ada yang nanya sama saya, Ustazah, ya diajarin sama Ustadz, katanya kita yang suka posting, menghindari diri, jangan sampai mencari validasi ya manusia, jangan sampai mencari ya viral di di media sosial. Jadinya kan banyak juga ibu yang mereka yang menjadikan media sosial kan untuk mengupload kebaikan-kebaikannya, katanya nggak boleh. Nah, saya bilang sebenarnya kalau kita boleh jujur ya, orang-orang yang baik itu semuanya diviralkan sama Allah. Nggak ada orang baik yang diviralkan sama Allah. Buktinya apa? Semua nabi itu kan orang baik. Ada nggak nabi yang agak viral? Semua nabi itu viral. Ya, artinya viral itu adalah bonus dari Allah. Nggak masalah. Yang kamu menjadi viral di dunia karena kebaikan kamu itu adalah bonus dari Allah. Tapi belajarlah dari para nabi ketika viral. Yaitu apa? Viralnya mereka itu bukan membuat mereka jadi sombong. Viralnya mereka itu bukan untuk mencari validasi manusia, ya, tapi itu adalah anugerah dari Allah. Orang yang ikhlas, orang yang selalu mencari ridho Allah, orang yang selalu menjaga hatinya, ya, nanti ketika Allah viralkan, nggak akan dia kejebak. Kenapa? Karena dia hatinya sudah terjaga. Mau viral kek, nggak viral kek, hatinya nggak berubah. Mau viral kek, nggak viral kek, dia nggak akan mencari ya validasi manusia, ya. Tapi apa, viralnya dia justru nanti jadi bonus, tambah pahala jariahnya kita. Ya, orang yang mengikuti kita karena ngelihat kebaikan kita, itu kan nanti pahala jariah. Jadi iringi ketika Allah beri kesempatan kita viral, iringi dengan keimanan kita, kekuatan hati kita, kan gitu. Yang saya takutkanlah bukan karena kamu tidak viral, tapi ketika viral kamu malah jatuhnya sombong, kan begitu. Karena orang yang baik-baik itu ketika diviralkan itu bonus dari Allah. Jadi banyak hal kayak begitu. Karena kan ya banyak ibu ustazah kan yang yang di media sosial. Saya mah cuman bilang saja, jangan suruh saya memposting, ya, karena saya sudah diwanti-wanti sama anak-anak saya, Umi jangan mempost kecuali merepost. Jadi kalau orang udah ngirim ke saya message ya dan tambahkan cerita, itu baru. Kenapa? Ya karena ibaratnya itu bagian dari ya saya cuma bisa nolong ya, dan cuma bisa nolong merepostnya doang. Kenapa? Ya karena kalau orang yang walaupun misalnya niatnya ikhlas segala macem, ya kadang kalau anak saya gitu, kadang apa yang dipost sama Umi itu jelek, kagak cakep begitu kan. Jadi udahlah saya udah nggak berepost. Karena saya pernah merepost, bukan merepost, ngepost, ya kan, saya sama anak saya ini protes. Umi kalau mau ngepost itu jangan cuma ngelihat mukanya Umi doang. Saya kagak ngeliat muka, saya ngelihat view-nya bagus. Dia tuh aku tuh lagi mencong sana, mencong sini. Ternyata kan begitu, makanya kalau foto ibu sekali foto berapa tag? Karena bisa jadi kata kita ini bagus, katanya jangan dong, aku lagi kurang tirus gitu kan. Ya kan bisa jadi kan, ya kan kalau foto itu kan bisa jadi Iya diprotes. banyak banget karena tinggal dipilih. Jadi sholat malam. Nah sampai ibu
dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-6. Bukan bermaksud porno, tapi mantapnya kualitas sholat, dahsyatnya, ngefeknya kualitas sholat itu dalam surat Al-Muzammil sampai Allah sebutkan dengan istilah innana syi'atal lail hiya asyaddu wa ta'awwa aqwamu qila. Surat Al-Muzammil ayat ke-6. Iya. Dengan innana syi'atal laili Inna syaitan laili 73 itu jelas di situ kok. innana syi'atal laili hiya asyaddu wa ta'awwa aqwamu qila. Kalau bahasa di Quran Ibu itu bahasa sederhana. Ya, sungguh bangun malam itu lebih kuat dalam kurungan Bu mengisi jiwa dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Agar ibu memahami kenapa lebih dahsyat dan mengisi jiwa, itu Allah menggunakan bahasa wato. Wata'au. Wato apa sih Bu? Mohon maaf ya Bu, saya bukan maksudnya pornografi. Suami istri dalam berhubungan, suami istri hubungan biologis itu kan disebut dengan jima. Ada yang disebut dengan jima, namanya nyampur. Bahasa kita kadang-kadang nyampur. Ada lagi bahasanya aliqa, aliqaul khitan, ketemu dua khitan. Artinya bisa jadi antara nyampur dengan liqa bertemu dua khitan kan bisa jadi rasanya beda. Nah, ada istilahnya wato. Wato itu maaf, itu ketika kondisinya suami kalau wato itu nggak sekedar nyampur, nggak sekedar ketemu, tapi nancep. Bayang udah langsung kangguk kan? Nah itu nancep dan biasanya kalau udah wato kayak begitu, itu akan menghasilkan orgasme. Ya, jadi kenikmatan. Ya nggak lama, orgasme itu kan nggak lama, sebentar. Nah, gak ada yang di bawah umur kan? Yang dia pura-pura pada menikmati. Yang dia menikmati, yang dia masih bisa. Jadi sampai Allah itu menggunakan istilah wata'au, walaupun sebentar. Sholat kamu paling cuma 1 rakaat, misalnya sholat witir 3 rakaat atau cuma 2 rakaat, itu pun ngantuk-ngantuk, tapi Allah menganggap itulah pertemuan antara kita dengan Allah yang sampai wato, sampai orgasme, dahsyat. Nah itu bahasa kayak gitu. Jadi kalau udah paham kan? Kalau udah paham kayak gitu, kembali ke terjemahannya. Langsung, oh sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa. Oh gitu. Gak paham kan? Udah Victor aja. Jauh ternyata itu. Nggak apa-apa di sholat mah, ya kan. Udah kesiangan tidur. Jadi kelezatannya, karena yang namanya orgasme itu nggak lama. Nah Allah Subhanahu Wa Taala melihat bahwa bisa jadi sholat malam seseorang itu nggak lama, tapi tetap pertemuannya antara dia dengan Allah itu sampai di puncak asmaranya. Itulah bahasanya. Jadi sayang kalau malam-malam itu tidak ada orgasme dengan Allah, puncak kenikmatan. Walaupun cuma ya, makanya saking pengen adanya puncak kenikmatan berhubungan sama Allah, itu sampai Abu Bakar dia memilih untuk sholat dulu sebelum tidur, agar kepuasannya hubungan sama Allah itu sudah dapati. Agar apa? Kalau nanti terbangun, alhamdulillah. Kalau nggak terbangun, udah ada kepuasan. Tapi kalau Umar, dia akan tidur dulu,
baru nanti dia akan bangun. Dua-duanya ketika ditanya sama Rasulullah, dua-duanya pilihan. Abu Bakar silahkan, karena kata Abu Bakar, aku takut kalau malam ini aku kehilangan kenikmatan bertemu sama Allah. Kalau Umar, karena Umar insya Allah bangun. Bisa. Dan Umar nggak mau kehilangan kenikmatan itu. Nah, Berarti nggak usah tidur dulu juga bisa ya. bisa biar ketemu puncak asmaranya. Nah, jadi ibu nanti jangan namain anak Wato. Adanya Warto, ada Warto. Nah, minimal witir. Makanya witir itu kan ganjil bu. Mau 1, mau 3, ya minimal witir. Karena itu tadi, witir ini nggak mungkin dikerjakan di siang hari. Tapi witir ini cara watok kita dengan Allah. Walaupun 1 pun nggak masalah, cuma 1 doang. Di 1 itu sudah sampai puncak kenikmatan. Warto belum. Ntar habis makan juga lupa. Ini lagi perutnya lapar soalnya. Iya. Nah, sekarang duha. Jadi sholat duha, Rasulullah SAW bersabda, pagi hari itu diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Ya, membaca tasbih, ya sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, kemudian takbir juga sedekah. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Dan semua itu bisa dicukupi dengan sholat duha 2 rakaat. Ya, karena Allah itu benar-benar menginginkan jangan sampai ada satu orang mengkultuskan ibadah yang lain merasa udah hebat. Ya sama alhamdulillah, ya udah zikir tadi pagi, udah salawat, ya ternyata ya bagi Allah tasbih kamu segala macam itu dengan orang yang sholat sholat duha 2 rakaat itu juga sudah tercukupi. Kenapa? Karena yang Allah lihat bukan seberapa banyak ibadah kamu, tapi seberapa kenikmatan kamu. Nah, saat kita punya hajat tadi udah, ya, namanya sholat hajat. Nah ini yang di slide nomor berapa ya? Ya nomor 19 ini bu, namanya sholat hajat. Itu yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, betapa banyak orang yang minta didoakan sama Rasul, hajat-hajatnya dikabulkan, itu tidak didoakan sama Rasul. Tapi justru Rasul cuma bilang, siapa di antara kalian yang kepingin ya hajatnya itu dikabulkan, ya. Nah, ini ada seorang buta, ini lebih lengkap lagi. Jadi ada seorang buta datang kepada Rasul, agar apa? Agar dia minta disembuhkan. Kalau Rasul mendoakan dia disembuhkan dari butaknya, ya, maka niscaya dikabulkan sama Allah. Dia akan bisa melihat. Tapi ternyata, kenapa bu? Tapi ternyata ibu, apa kata Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang kepingin butaknya itu disembuhkan. Ya, tapi kata Rasulullah justru apa? Rasulullah menyuruh untuk berwudu dan perbaguslah wudu kalian. Jadi orang yang buta itu kepingin disembuhkan butaknya, Rasul nggak mengaminkan. Tapi Rasul nyuruh wudu dan diperbagus wudunya. Lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu kamu baca salawat. Jadi sholat hajat adalah obat ya, saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Dan sebelum sholat hajat, wudu terlebih dahulu. Dan juga setelah sholat 2 rakaat kita diminta bersalawat. Nah kemudiannya, ya saat merasa bersalah, maka kita diminta untuk sholat taubat. Kapankah sholat taubat yang terbaik ibu? Ketika merasa bersalah. Makanya kapankah sholat hajat yang terbaik ibu? Ketika memang merasa hajat itu hanya Allah yang bisa mengabulkan. Ya. Kapankah ya sholat duha yang terbaik? Ya di waktu duha.
Kan gitu kan? Nah, kapankah sholat witir yang terbaik? Malam. Di malam. Jangan sampai ini kita lagi mood banget sholat, mau sholat witir boleh nggak Ustaz jadi siang hari? Kan nggak boleh. Saking rajin ya. Ya lagi mood banget. Lagi kuat, lagi semangat. Ya, jadi nama-nama sholat itu menunjukkan kapan yang terbaiknya. Jadi sholat taubat terbaiknya di waktu kita merasa bersalah. Mau ternyata merasa bersalahnya di waktu siang, sholat taubat. Di waktu malam, sholat taubat. Oh, gitu. Coba ibu lagi nggak merasa bersalah, lalu sholat, kira-kira menikmati nggak sholatnya? Oh, enggak. Nah ini dalam surat At-Taubah ayat ke-11 Allah berfirman fa'in tabu, ketika kamu bertaubat lalu mendirikan sholat, wa atuz zakat, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, baru itu adalah saudara kamu. Jadi ya Allah menyuruh setelah dia merasa bersalah bertaubat, nggak cuma taubat tapi tegakkan sholat. Nah inilah kira-kira dari beberapa pilihan-pilihan contoh dari sholat-sholat sunnah dan keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Saja, kalau kita sadar dulu kita pernah berbuat salah dulu, bukan sekarang, bukan tadi, bukan kemarin, tapi dulu. Terus kita sadar bahwa itu salah. Nah kita lakukannya, sholat taubatnya. Ada yang mau nambah pertanyaan lagi nggak? Biar saya catat dulu. Boleh. Barangkali nanti pertanyaannya sama. Mau Yang kursi sujud itu Ustazah, kan kalau kita berdoa kan sujud kayak bumi. Itu kan kalau di itu kan Yang pakai kursi, yang pakai kursi. yang pakai kursi. Nggak nyentuh bumi itu. Gimana? Dia maksudnya. Nama Bu Ustazah, saya nanya. Tunggu sebentar, yang tunjuk dulu. Itu sholat witir. Sholat witir itu 1 rakaat. Itu sebaiknya di ayat suratnya itu kita baca 1 atau 3 kumpul itu. 3 surat. Saya pernah dengar yang masalah sholat badiah atau qobliyah, itu kan rangkaian dari sholat ya, bukan ibu bilang tadi misalkan sholat sunnahnya di rumah kayak subuh, terus wajibnya di masjid, itu memang boleh ya Bu? Maksud saya pernah dengar tuh berapa kali, karena itu rangkaian. Kalau badiah kan dengan subuh kan badiah, habis badiah langsung kan qobliyah langsung kan ke wajibnya ya Bu ya. Dan ini kita sunahnya di rumah, wajibnya di masjid, kan ada jeda. Maksudnya kan karena misalkan masjidnya kan agak jauh kalau zaman dulu, Nabi kan katanya dekat, berdekatan sebelah masjid. Ya itu saja. Ada lagi? Saya Ini kayaknya miring nih, kanan mulu semua nih. saya. Oh. Tadi kaitannya dengan jaga image itu kan. Jaga image kan saat kita mau di malaikat pergantian itu kan di 2 waktu sholat itu. Nah bagaimana pada saat di 2 waktu itu kan kadang-kadang kita misalnya sedang dalam perjalanan dan lain sebagainya gitu loh Ustazah. Itu berarti kan kita kayak nggak dapat ya, walaupun nanti setelah sampai rumah kita sholat gitu. Cuma pada saat waktunya itu kita agak telat. Nah itu tuh gimana gitu. Itu malaikatnya tetap tetap enggak nih gitu kan. Yang terbaik yang bukan Ah, gitu ya. kan nggak terbaik tuh gitu kan, Yang sayang lebih kan baik, gitu yang kan. terbaik kalau di awal. Terus kalau di luar tema boleh nggak? Iya Boleh. Nggak, jadi kaitannya gini saja. Bisa Lebih kalau sang Bu tadi di closing. cuma minta masukan Ustazah aja terkait dengan insya Allah nih kan Al-Ifadah mau ada rapat kerja Ustazah ya di bulan November ini. Nah ini mungkin ada masukan dari Ustazah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, seperti kayak saya tuh setiap bulan itu udah ada timelinenya gitu ya. Misalnya pekan pertama kita Ustazah naksir gitu kan, terus pekan kedua ketiga misalnya tahsin, pekan keempat hadis arba'in. Nah ini untuk kedepannya, mengingat kita ini kan udah pada lansia semua gitu kan, pasti kan tujuan kita akhirat kan, tujuannya surga Firdaus gitu. Itu kira-kira apakah kita ada perlu tambahan lagi yang perlu kita perdalam agar kita lebih kuat lagi gitu loh dalam
untuk mencapai sasaran tersebut gitu. Tadi itu yang kegiatan yang mingguan pekanan ya. Kalau yang bulanan itu kita bulanan adanya apa sih kegiatannya? Oleh tadi saya lupa. Rame-rame. Kalau tahunan kita santunan anak yatim, gitu kan, santunan anak yatim, ya itu aja. Jadi mungkin Ustazah punya masukan sebagai orang luar, pihak luar dan juga guru kami gitu. Mungkin ada masukan, ini biar lebih fokus ibu-ibunya gitu, biar nggak terlalu bias gitu. Karena kan tadi kan kita sholat aja harus milih-milih nih, bisa milih mana yang ini gitu kan. Ini kira-kira yang supaya dapat lah gitu. Sebelum Allah panggil gitu ya, kita udah tahu, udah siap gitu. Mungkin itu aja Ustazah. Masya Allah, jazakumullah khair. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Semua punya salah, dan malaikat raqib dan atid itu nggak akan pernah menghapus kesalahan kita, kecuali kita minta dihapus. Gimana caranya kita minta dihapus? Ya kita memang sudah sadar kesalahan kita, lalu kita minta sama Allah dihapus kesalahan kita, apakah dengan istighfar ataupun dengan sholat taubat. Jadi karena kita menyadari catatan malaikat raqib dan atid itu sudah terdokumentasi dari zaman dulu, ya, dan kita kadang nggak tahu dosa yang dulu tuh yang mana. Ya, kalau dosa dengan Allah, dengan sholat taubat itu cukup. Bahkan nggak cuma sholat taubat, saya lupa, mohon maaf. Ada satu sholat yang memang khilafiyah, tapi dia hadis awalnya dhaif lalu menjadi hasan, yaitu sholat tasbih. Tasbih. Ya, dia nggak ada di Quran, tapi adanya di hadis Rasulullah. Karena untuk menjawab pertanyaan ini, ya, karena sholat tasbih itu benar-benar 4 rakaat yang kita harus fokus dan kita harus sadar. Karena fadilah sholat tasbih diampuni dosanya yang dulu dan yang sekarang. Ya, bahkan bisa jadi yang akan datang ketika memang kita tidak menyadari, bukan bersengaja untuk buat maksiat. Karena sholat tasbih itu dia 4 rakaat Ibu. Berapa tasbih? 300. Dan 1 kali rakaat 75. Setiap gerakan 10 10 10, kecuali waktu ba'da al-Fatihah itu 15. Nah, ini salah satu dari caranya Rasulullah, karena sayang kamu sadar dulu. Ya, karena kalau sholat taubat bisa jadi kita kurang-kurang fokusnya. Tapi kalau sholat tasbih ini benar-benar harus fokus. Karena kalau cuma 299 ya belum tasbih, baru tasbih. Ya belum beh. Jadi itulah kunci bahwa Allah sayang, selama dosa itu adalah dengan Allah, sadar kesalahan, minta ampun kesalahan yang dulu maupun yang akan datang, Allah akan ampuni. Kecuali dosa dengan manusia. Kemudian yang kedua, sujud. Memang sujud itu dia menjadi rukun itu di bumi, jadi lantai. Artinya menyentuh bawah. Kenapa? Karena memang bumi yang kita injek-injek ini itu mengenali kita dari bau jempolnya kita. Sama dari mana lagi Bu? Bau nafasnya kita. Kalau bumi hanya mengenali dengan bau kakinya kita aja, nggak pernah mencium bau nafasnya kita, nggak pernah mencium nafas kita ketika sujud, itu nanti bumi pada saat di kiamat yang kedua, saat dibangkitkan di hari kiamat, ya, kalau pakai surat Az-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi mau bercerita tentang kita. Rekonsiliasi gitu. Bumi akan menceritakan tentang kita. Maka dia akan yang mengenal. Kalau ini nggak pernah dicium aroma nafasnya, bumi nggak mau diinjak oleh kita. Di apa itu? Dalam surat Al-Isra, surat ke-17. Di ayat kalau nggak 69 saya cek dulu. Jadi surat Al-Isra, surat ke-17.
di ayat yang ke-97. Di ayat ke-97, nah ini di tengah-tengah setelah Allah menyebutkan siapa yang Allah beri petunjuk maka dia dapat petunjuk, siapa yang disesatkan maka dia nggak dapat penolong ya selain dari Allah ya. Wa nahsyuruhum, dan nanti dibangkitkan di hari kiamat gimana Bu? Diseret mukanya. Artinya dia nggak diberi kesempatan berjalan dengan kakinya, tapi jalan dengan mukanya. Gara-gara jalan dengan mukanya, akhirnya wajar ini saraf-saraf penting panca indera rusak semua. Akhirnya mereka jadi buta, ya, tuli dan bisu. Jadi memang sujud itu adalah ketika kita menyentuh lantai, menyentuh bumi. Namun orang tua ketika memang dia tidak mampu sujud, itu kan berarti bukan dia dilarang. Bisa jadi bumi malah rindu dengan kita. Ya Allah, bertahun-tahun dia biasa nyium kita. Sekarang di kondisi dia yang sudah tidak mampu untuk sujud, ya dia tidak mencium bumi, tapi dia masih kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini tanda ketika kita membeli atau meletakkan, jadi bukan maksudnya membeli takut jadi iklan. Jadi ya itu meletakkan jidat kita itu karena memang sekali lagi untuk membantu melunakkan hati kita. Ibu yang nggak bisa sujud bisa jadi kan makin hatinya makin lembut, ya Allah udah nggak bisa sujud lagi ya Allah, kan gitu kan. Nah itu makin menikmatinya. Oke, yang berikutnya sholat witir bacaannya apa aja. Kalau memang cuma 1 rakaat, ya memang kan disunahkan rakaat pertama Al-A'la, kedua Al-Kafirun, ketiga 3 surat, kan gitu kan. Nah sekarang ibu kepengen cuma 1 rakaat. Apa aja yang mau dibaca? Mau 5 surat sekaligus nggak masalah. Ya, mau cuma Al-Ikhlas nggak masalah. Karena setiap ayat Al-Quran dia dilipat gandakan pahala, bukan 1 ayat 1 pahala, tapi 1 huruf 10 pahala. Jadi silakan. Yang berikutnya qobliyah dan ba'diyah. Jadi ketika disebut dengan rawatib kan memang tertib. Jadi rawatib itu adalah tertib. Beda dengan misalnya sholat yang tidak boleh ada jeda. Contoh misalnya sholat jamak qashar. Tapi jamak digabung. Oh digabung? Nggak boleh ada jeda. Tapi kalau rawatib itu kan namanya tartib. Berarti tertib. Nah, tertib berarti kalau dia namanya qobliyah berarti sunnah dulu. Baru setelah itu yang fardu. Kalau ba'diyah tertibnya gimana? Yang wajib dulu, baru yang sunnah. Itu rawatib, itu artinya tertib. Bukan yang menentukan harus di satu tempat, harus ya di satu di satu waktu. Ibu bisa jadi ya ya Allah belum sholat ba'diyah kan gitu, pada ngobrol, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena waktunya masih sama, masih di waktu zuhur. Ya ketika memang qobliyah atau ba'diyah zuhur. Nah, jadi ini bukan satu persyaratan, syarat sahnya itu harus ibaratnya harus satu waktu yang tidak boleh dijedah. Kemudian ketika dalam perjalanan gimana ya, dapat nggak? Alhamdulillah ada hadisnya Rasul. Kalau kita terbiasa dengan ibadah, lalu suatu saat kita tidak melakukannya, malaikat mah udah auto langsung. Gitu, orang yang biasa qiyamul lail, ternyata pada saat itu dia lagi ngantuk banget, malaikat nggak akan mengkosongkan, dia akan menulis seperti apa yang menjadi kebiasaan. Gitu. Tapi jumlahnya kan kalau kita banyak waktu bisa 83, tapi kalau mepet 43 atau malah 21.
jumlah-jumlah Nggak masalah. nggak masalah. nggak harus selalu 12 atau 4 gitu. Bahkan ibu saking ini soal bab fikih, saking Rasulullah itu mempermudah, boleh sholat sunnah itu digabung. Yang penting sholat sunnah itu digabung di waktu yang memang waktunya pas, kondisinya pas. Contoh misalnya ibu wudhu di rumah, ya kan, terus ke masjid, kan gitu kan, ke masjid nih, ya yang namanya masjid, ya berarti ada namanya sholat tahiyat, lalu ada sholat qobliyah, Iya, kan gitu kan. Nah, pertanyaan saya, ibu wudhunya di mana? di rumah. Di rumah, ya kan. Kemudian di masjid, berarti kan tinggal sholat tahiyat. Nah, maaf kalau kondisi kayak begini, kalau sholat sunnah wudhu itu kan ibaratnya di mana kita wudhu. Ya jadi ya kita saat di masjid ada sholat tahiyat, ya ada sholat qobliyah. Itu cuma 2 rakaat, 2 niat, boleh. Apalagi misalnya ibu wudhunya di masjid, berarti wudhunya di masjid, lalu 2 rakaat, kita niatnya sholat wudhu, sholat tahiyat, sama sholat qobliyah, boleh. Satu niat untuk sholat sunnah nggak masalah. Tapi potong-potong dulu kan sholatnya kan. Salah, Assalamualaikum. maksudnya salah. Salah. Oh, satu kali. Jadi 2 rakaat untuk Kayak di Oh, jamaah 3. gitu ya. gabung itu boleh. Niatnya gimana, Bu? Niatnya 3. Sholat sunnah aja. Sholat sunnah kenapa? Karena itu sudah memang otomatis. Oh dia habis wudhu, lalu dia sholat di masjid, lalu dia sebelum sebelum sholat wajib, ya kan? Itu udah sholat sunnahnya udah include. Oh, niatnya untuk 3 tapi 2 rakaat untuk 1. Ya itu nggak masalah. Ya, kalau memang sholat itu bisa digabung karena waktunya bisa digabung dan jumlahnya bisa digabung. Yang nggak bisa, misalnya apa ibu sholat malam mau gabung sama sholat witir. Oh, Bisa, karena witir beda. Niatnya gimana tuh? sholat sunnah aja. Senang gitu. Yang 3 tadi kan. Tambah lagi, ibu niat itu sebelum takbir atau setelah takbir? Sebelum. Sholat itu definisinya dimulai sebelum takbir atau saat takbir? Saat takbir. Berarti sebelum takbir udah sholat belum? Boleh nggak bahasa Indonesia? Iya ya Allah, saya sholat sekalian dah. Tadi habis wudhu. Nah, ini mau qobliyah. Dirapel. Kayak curhat. Boleh nggak? Dirapel. Batal nggak sholatnya? Enggak, orang belum takbir. Gitu. Yang penting lillahi ta'ala. Dia curhat. Yang nggak boleh merevisi niat di tengah-tengah sholat. Oh, Nggak boleh merevisi. Contoh misalnya ibu mau jamak qashar. Ternyata imamnya jamak doang. Kalau ibu udah niat jamak qashar berarti putus. dua. Dan imamnya jamak doang. Iya. Begitu 2 harusnya kita salam. Ternyata imam gimana Bu? Masih Masih terus terus. lanjut. Lalu apa yang ibu lakukan? Sesuai niat kita. Gak bisa merevisi. Kurang lebih sih itu Berarti Ini niat, ya udah berarti batal jamaahnya. Kita nggak berjamaah. Iya, Oh, jadi nggak boleh jamaah, bukan putus sendiri masuk. Iya maksudnya Kamu ikut berarti imam. kondisi kayak gitu ya kita batal jamaahnya. Oh. Ya kita karena salam berarti kita udah ya selesai sholat. Jangan merevisi. Ya si bapak berdiri lagi. Bu saja. Jadi- Nih saya tanya lagi. Semisalnya kita di perjalanan nih ya, dalam satu masjid, kan kita harusnya di qashar ya. Terus kita tapi ikut berjamaah. Kayak misalkan maghrib 3 nih, kan kita nanti mau di qashar isanya 4. Nah itu niatnya gimana? Katanya niatnya gimana Bu Ustaz? Apa kita ikut 3, terus nanti 2? Ada yang bilang kan nggak boleh. Jadi kalau karena imamnya 3, nanti kita sholat yang isanya tetap Harus 4 karena niatnya kan beda kalau 3 sama 2 gitu pernah saya dengar. Ya Kalau berjamaah kayak kita misalkan di masjid jauh. artinya yang namanya jamaah berarti kan kita mengikuti imam. Dengan demikian dari awal kita harus tahu dulu
imam yang kita ikuti, bisa nggak kita ikuti? Kalau kita memang kepinginnya sholat maghrib dulu, sedangkan imam ternyata sholat isya, ya kagak kompak, ya berarti batal jamaahnya. Tinggal artinya bukan sah atau tidak sah. Ya kan biasanya kalau kasus kayak gini nih itu bukan jamak takdim, jamak takhir. Mau isya dulu atau maghrib dulu kudu kompak ibu. Kalau kita kepingin berjamaah, kalau nggak kompak akhirnya kita keluar dari jamaah. Kayak gitu. Ustazah, tadi gini, kan kita udah niat kosor nih. Rupanya si imamnya enggak. Nah kita putus dua langsung. Iya. Berarti kita membatalkan jamaah. Iya, berarti memang kita oke, tapi kita tetap dua putus langsung. Tapi pengalaman ini jangan sampai nanti jadi ribut. Iya. Makanya karena saya pernah Bu, ya kan, saya niatnya untuk jamak kosor, suami saya kagak jamak, nggak kosor. Lah, kamu kok nggak ngikutin aku dari awal makanya jadi cerita. Harusnya ngomong ya, welcome ya. Ini namanya jamaah, berarti kita ngikutin imam. Komandan. Nah, yang terakhir, Ibu kapan Bu rapat kerja? 26 November. Saya mau tanya, Majelis Taklim Ifadah ini punya siapa sih? Kita. Punya kita. Iya. Iya kan? Kita. Kalau punya kita, bagus banget. Kalau Ibu, tanggal berapa tadi mau? 26 ya. Berarti masih ada kurang lebih 11 hari. Iya. 11 hari. Dua kali pertemuan lagi. 11 hari kan? Maksud saya, ayo Ibu kasih PR aja Bu Tati. 11 hari itu Ibu nulis kepengennya apa? Nanti tinggal kita kumpulkan lalu kita diskusikan. Ya, karena apa bisa jadi nih? Ya misalnya, ya kan ada yang kepingin apa? Jalan-jalan. Ya nggak apa-apa, berarti jalan-jalan diagendakan kan setahun sekali, kan gitu kan? Jadi maksud saya kan kita ada 5 pekan tuh, kemungkinan ada 5 pekan kan. Coba nih ibu-ibu masing-masing sudah berpikir kira-kira pekan pertama. Jadi masukan. Jadi mungkin ada kayak macam kolom ya. Masukan untuk materi pengajian, ya kan? Jadi materi pembelajaran. Ya, kemudian masukkan agenda. Ya, agar apa? Agar kasihan juga kalau nanti pas tanggal 26 raker semuanya masih belum kepikiran gitu. Ya. Udah jadi. Totonya mungkin ada sebagian ibu-ibu yang udah siap. Ya udahlah ini aja. Ya, karena ibu yang nggak punya kepikiran, nggak diberi kesempatan berpikir, ya bisa jadi ya udahlah. Di tengah jalan, padahal gua kagak cocok nih kayak begini nih. Bisa kan gitu. Lebih baik mungkin di 11, janganlah sampai 11 lah, seminggu lah. Seminggu tuh dikasih kesempatan, ayo dah semua ya mengungkapkan maunya taklim kita ini belajar apa aja. Kan gitu kan? Belajar apa aja? Kasih PR dah Bu, daripada mikir. Kan bisa jadi nanti ya ibu-ibu ngelihat dari YouTube, berarti ini kayaknya enak nih belajar ini, enak nih belajar ini, kan begitu kan? Ya materi-materi kayaknya enak nih, buku ini enak, buku ini enak. Mungkin ibu ada yang pengalaman, ya Allah buku ada buku enak banget deh, kali-kali kenapa kita bedah buku ini, kan gitu kan? Nah itu jadi pengalaman-pengalaman itu biar semuanya berasa kalau kita dilibatkan. Kan gitu. Nah nanti kalau udah seminggu ini, kita lanjutkan diskusi lagi. Ya, saya welcome misalnya kalau nanti ibu-ibu atau Bu Tati mau urun rembuk ya nggak masalah. Mungkin itu Bu Tati. Ustaz bentar tadi. Salat hajat itu dilakukan di malam.
Kapan sholat hajat yang terbaik? Kapan Saat aja kita bisa. butuh saat sholat kita hajat. merasa ini. Jadi pagi, siang, malam. Pagi, siang, sore, malam, yang penting jangan waktu yang diharamkan. Iya. Pokoknya apa? Habis sholat asar, Nggak boleh. habis sholat subuh, jangan. Cukup? Ya. Alhamdulillah. Ditunggu ya. Nanti Bu Tati bagus juga Bu. Boleh Bu nanti hasil ide-ide. Saya boleh dikasih bocorannya. Oh iya. Jadi, Ditagih saya sama Ustazah ponten ya. lah. Mau diponten sama Ustazah. Ibu ide-idenya apa? Ide-idenya Ya apa? untuk tahun berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Jadi Ustazah jadi advisernya kita. Iya, betul, gitu. betul. Karena Majelis Talim Al Ibadah bukan punya personal, Iya. tapi punya Sama Ibu. ya wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Bu Ina.